selamat pagi. Mohon izin perkenalkan diri, nama saya Dian Saptri, NIM 8584492003. Video kali ini saya akan mempraktikkan pengaruh deterjen terhadap perpecahan bahan. Adapun alat dan bahan yang sudah saya siapkan. Yaitu ada air bersih beserta dengan kayu, 7 buah gelas plastik yang besar dan 7 buah plastik yang kecil beserta labelnya masing-masing yang sudah saya tuliskan. Ada gelas kotor untuk menukar baiknya air, deterjen secukupnya, sendok 2 biji, dan tisu. Ya, baik. Selanjutnya saya akan memasukkan deterjen 1 gram ke dalam botol 500 ml yang berisi air dan akan kita aduk. Deterjen ke dalam gelas plastik tinggi yang sudah berlabel 100%. Yang pendek yang sudah diberikan tisu dan air yang tercampur dengan deterjen sampai ke label kontrol. Setelah kita masukkan biji kacang hijau, masing-masing gelas dengan 10 butir biji kacang hijau yang sudah kita berikan label. Setelah ini kita akan menutup dengan kardus. Tunggu hingga 24 jam dan akan kita amati hasilnya setelah kita tutup 24 jam. Hari pertama setelah 24 jam kita diamkan di dalam kardus. Dapat kita lihat dari 100%
label 100%. Di sini dapat kita lihat bahwa ada perubahan warna. Yang 100% lihat warnanya lebih gelap dan tumbuhan dari kacang hijau lebih pendek tunasnya dibandingkan dengan label persentase yang lebih rendah. Untuk yang 50% bisa kita lihat perbandingannya dengan yang 100%. Warnanya masih kurang lebih sama dengan yang 100%, dan tunasnya masih sedikit panjang dari tunas yang berlebar 100%. Untuk yang lebar 12,5 dengan yang 25, jelas perbedaannya. Warnanya sudah mulai terlihat terang atau sedikit saja ada perubahan warnanya, dan tunasnya lebih panjang dibandingkan dengan yang 50 dan 100. Yang 6,25 dan 3,1 warnanya masih tetap hijau, tidak ada perubahan, dan pertumbuhan percambahannya tunasnya lebih panjang dibandingkan dengan yang 12,5, 25, 50 dan 100%. Di sini di 3,1 dan 6,25% dia lebih terang warnanya, masih tetap hijau, dan percambahannya tunasnya lebih panjang. Sedangkan yang di bagian label kontrol sangat berbeda jauh dengan gelas plastik lainnya. Isinya di gelas kontrol dia masih tetap segar, tetap hijau dan putih bersih. Bijinya, tunasnya lebih panjang dibandingkan dengan gelas label lainnya. Setelah ini kita akan mengukur masing-masing perkecambahan yang ada di dalam gelas plastik yang sudah berlabel. Kita ukur 1:1 10 biji kacang hijau yang ada di gelas plastik. Baik, ini penampakan biji perkecambahan yang sudah tumbuh tunas lebih panjang dari hari pertama, dan ini hari kedua setelah 24 jam dari hari pertama. Kita amati dari persentase 100 sampai dengan gelas kontrol, dapat kita perhatikan dari sini terlihat bahwa semakin rendah atau semakin sedikitnya persentase cairan deterjen, biji perkecambahan tunasnya tumbuh lebih panjang dari hari pertama, dan warnanya pun masih tetap hijau bersih. Sedangkan di persentase tinggi terlihat biji kecambahnya atau tunasnya terlihat pendek dan warnanya menggelap. Setelah ini kita akan mengukur 1:1 masing-masing gelas yang sudah berisi 10 biji kacambah. Kita akan mengukur menggunakan polaris, melihat perbedaan hasil dari hari pertama hingga hari kedua perkecambahan. Dari hasil percobaan,
praktikum yang sudah kita lakukan dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi konsentrasi deterjen, semakin besar pengaruh negatifnya terhadap perkecambahan biji kacang hijau. Hal ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa senyawa kimia dalam deterjen dapat merusak struktur dan fungsi fisiologis pada tumbuhan muda. Selain itu, grafik pertumbuhan memperlihatkan kecenderungan penurunan linear antara peningkatan konsentrasi deterjen dan panjang kecambah. Artinya, terdapat hubungan negatif antara kadar deterjen dan laju pertumbuhan tanaman. Kondisi ini memperkuat bukti bahwa pencemaran air oleh deterjen dapat berdampak serius terhadap ekosistem, terutama pada tahap awal kehidupan tumbuhan.